Halo Fitnessmania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya akan tunjukkan beberapa jenis latihan favorit saya. Cuma kali ini kebetulan saya ngomongin soal kaki ya teman-teman ya. Jadi biar sekalian untuk video kali ini kita fokus ke kaki aja. Tapi secara umum kalau boleh pilih satu jenis latihan kaki yang mungkin favorit saya, dan menurut saya merasa bahwa jenis latihan tersebut adalah bisa memenuhi kebutuhan atau lackingnya saya, yaitu adalah leg press. Ini teman-teman lihat di sini. Ini leg pressnya, kalau teman-teman dia ada nuansa pendulum sedikit di sini ya. Ini kebetulan alatnya hammer strength. Nah, saya latihannya pertama, saya latihannya satu kaki sendiri-sendiri. Jadi one leg at a time. Alasannya supaya saya tidak menggunakan momentum atau menggunakan leverage atau menggunakan posisi badan untuk mengangkat beban tersebut, seolah-olah saya menjalankan tugas harus menyelesaikan dari 1 sampai 10 atau harus berapa. Tapi saya mau berfokus, kenapa cuma satu kaki, fokus sendiri, karena saya mau biar saya bisa merasakan beban yang optimal di otot yang saya targetkan, which is adalah otot paha. Lebih fokus lagi paha bagian luarnya. Teman-teman kita lihat di sini. Pertama, teman-teman lihat ya posisi duduk saya. Jadi boleh dekat ke sini. Ini posisinya dekat sekali ya teman-teman ya. Ini bisa gak kalau seandainya ini saya mundurin ke belakang? Bisa. Tapi kalau saya mundurin ke belakang, berarti saya ngangkatnya akan jadi lebih mudah. Range of motion-nya jadi lebih jauh. Jadi lebih gampang bagi saya. Tapi dengan posisi saya, range of motion-nya jadi lebih pendek maksudnya. Tapi secara bangkunya saya majuin ke depan, otomatis jaraknya sudah dekat sama saya. Jadi range of motion-nya saya dorongnya jadi lebih jauh. Nah, jadi itu alasan kenapa saya mau agak ke depan. Kedua, teman-teman lihat posisi dari semua tatakan kaki di sini. Saya kenapa nggak milih di sini? Kenapa nggak milih di sini? Kenapa saya milihnya di sini? Dan kenapa saya miringin seperti ini dikit? Hanya lebih kepada saya memang mau berfokus kepada benar-benar quadricepsnya, khususnya bagian luarnya. Kalau di sini ya, bagian sweepnya, bagian eksternalnya, dimana itu yang menurut saya merasa punya kekurangan di sana. Jadi sekali lagi, alasan saya memilih seperti ini adalah lebih kepada karena ada bagian tertentu yang saya mau tuju. Boleh gak kalau seandainya saya pindah ke sini, saya lakukan gerakannya ini? Boleh juga. Kenanya mungkin lebih banyak ke inner thigh-nya saya. Tapi saya mau kenainnya ke outer thigh-nya saya. Jadi posisinya saya taruh di sini, bukan di atas. Lebih mudah bagi saya kalau di atas. Saya turunin ke bawah. Jadi teman-teman bisa lihat ya posisinya. Jadi slow on the way down, 2-3 detik, flex. Slow on the way down. Jadi positifnya 1 detik, turun 1-2-3 detik. Begitupun juga yang kiri. Kaki kiri pun saya sama, saya taruh kaki kanan saya di bawah atau di sini boleh, intinya posisi kaki saya di sini juga. Kalau satu-satu ya, satu kebaikannya kalau kita satu-satu kakinya waktu leg press, stres terutama di pinggang itu jadi berkurang sekali teman-teman sekalian. Kalau kita dua-duanya gabung langsung dorong, otomatis stresnya dia masuk ke pinggang kita. Tapi kalau kita satu-satu, stresnya tidak terjadi di pinggang kita teman-teman sekalian ya, karena satu kaki yang lainnya turun ke bawah ya. Jadi sekali lagi ini pun sama, saya tidak di sini, saya di sini posisinya. Ya, satu hal tipsnya lagi, sekali lagi teman-teman saya mau kasih tahu. Ini slow on the way down, abisin. Slow on the way down, abisin. Nah, di sini kalau kita berbicara yang namanya asosiasi, karena kebetulan yang namanya femur saya, ini tulang kaki saya atas, ini kan panjang nih teman-teman. Nah, jadi waktu saya maju ke sini, saya membayangkan kaki saya seperti jinjit. Teman-teman lihat di sini. Jadi waktu maju ke depan, saya membayangkan kaki saya agak jinjit dikit. Nah, pada saat dorong, baru saya mendorong memakai telapak kaki di depan. Saya nggak memakai telapak kaki di belakang. Kalau saya pakai telapak kaki di belakang, saya lebih banyak kerjanya mungkin ke glutes-nya. Tapi kalau saya pakai kaki ke depan, saya akan lebih banyak kenanya di paha bagian depannya ya. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian ya, kalau berbicara secara teoretis, kadang-kadang teman-teman bisa berargumen ya dalam hal ini ya, nggak masalah. Tapi secara praktek, teman-teman harus punya kejujuran untuk bisa merasakan sendiri otot yang ditargetkan oleh teman-teman untuk dilatih. Makanya kenapa teman-teman harus kreatif
mencari siasat yang nyaman dilakukan seperti apa. Bukan menyelesaikan harus bisa 10 kalinya, harus bisa ngangkat beratnya, tapi lebih kepada benar-benar bisa ngerasain otot yang kita targetkan. Jadi mind and muscle connection-nya itu tinggi. Time under tension-nya kalau bisa di sekitar 5 detik, 4-5 detik, itu menurut saya bagus per satu repetisi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, yuk gerakannya. Tarik nafas, pas naik, bisa agak naik dikit ininya. Menaikkan kaki ini itu sebenarnya lebih kepada kayak memberikan kesempatan kepada saya jadi punya range of motion-nya lebih tinggi lagi. Tapi apakah saya harus melakukan itu? Jawabannya tentu tidak. Yang saya lakukan kalau seandainya kaki saya naik sekali itu pada saat saya melakukan yang namanya squat pendulum yang akan kita lakukan abis ini ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini salah satu alat favorit saya di Rai Fitness Bandung. Saya lakukan latihan kaki ini biasanya 3-5 set, 1 kanan, 3-5 set kiri. Yaitu saya lakukan bisa kadang-kadang di awal latihan saya sebagai sebuah pemanasan atau kebalikan di akhir latihan saya sebagai penutupan. Jadi saya hampir cenderung setiap hari pasti latihan kaki terus sih kalau teman-teman tahu. Karena apa? Karena menurut saya udah semakin tua ya usia. Kadang-kadang tipe 2 atau tipe 2A atau bahkan 2B adalah tipe serat otot yang paling cepat hilang kalau kita menua, kalau teman-teman tahu. Bahkan kalau 40 tahun ke atas terjadi penurunan 1% massa otot itu setara dengan strength and power-nya hilang 3-5%, speed and explosive-nya hilang sampai 8% sampai 10%, fungsinya 1-3% per 1% per tahun. Menurut saya sayang sekali. Oleh sebab itu makanya kenapa saya mau nggak mau harus rajin latihan kaki, bukan untuk ditunjukkan atau pertanian atau apa, tapi lebih kepada memang kebermanfaatannya. Dan di sisi lain, teman-teman sekali lagi, otot paling banyak di kaki kita. Manfaat daripada latihan beban itu sifatnya sistemik. Jadi artinya kalau saya rajin latihan kaki banyak setiap hari, memungkinkan saya jadi punya jatah untuk menikmati karbohidrat jadi lebih banyak lagi karena saya punya sensitivitas terhadap insulin yang tinggi. Saya membakar gula yang lebih banyak karena habis latihan kaki suka capek. Dan terakhir karena kakinya juga banyak juga, jadi after atau post workoutnya itu impactnya begitu besar kalau kita berbicara yang namanya fat oksidasi. Kita lanjut lagi ke alat selanjutnya. Ini saya lakuin dulu, nanti teman-teman ikutin aja ya gerakannya ya. Ini sama juga. Teman-teman lihat di sini apa yang saya lakukan. Jadi waktu saya turun, teman-teman, saya melakukan jinjit. Desi bisa lihat agak mendekat. Jadi pas turun, saya jinjit. Jadi saya turun abis sampai bawah, jinjit. Sehingga saya punya range of motion-nya yang panjang. Baru saya dorong, baru normal. Jadi waktu turun saya jinjit, lalu dorong baru saya normal. Waktu mendorong saya tidak mendorong dengan menggunakan tumit. Saya mendorong dengan menggunakan paha bagian depan. Kebetulan untuk pendulum ini saya stance-nya, injakan kakinya saya wide. Saya lebar karena saya mau fokus ini banyak ke inner thigh saya. Boleh gak kalau seandainya saya mau pakai close grip? Kalau saya turun gini, boleh juga, nggak ada masalah. Jadi tergantung teman-teman mau pilihnya mana aja. Mau close grip boleh, mau wide grip atau wide stance boleh ya. Jadi kalau close grip kira-kira seperti ini. Nanti Desi lihat ya. Oke. Oke, ini close grip berarti kita bisa maju dikit ke depan ya. Tetap jinjit terus pas turun ya. Biar waktu turun Desi kasih lihat ya dari agak jauh dikit jaraknya. Okay. Dekat dulu Des, habis itu baru jauh ya. Kasih lihat jinjitnya dulu Des. Okay. Tuh 2, 3. Kasih lihat dari jauh dia.
Itu kalau close grip atau close stance. Nah, saya lakukan yang wide stance. Nah, satu hal yang saya lakukan wide stance dan close stance, apa kesamaannya? Teman-teman lihat tadi gerakan saya, gerakannya all the way down, abisin sampai bawah, baru naik lagi ke atas. Nggak penting bebannya banyak atau berat atau apa, rasain otot yang kita targetkan. Ya, sekali lagi teman-teman, tipsnya sederhana. Alat ini saya lakukan kurang lebih kira-kira sekitar 3 sampai 5 set, 6 sampai 12 repetisi. Ya, sekali lagi teman-teman. Sini sampai bawah, baru ambil. Oke, kita move lagi, pindah lagi ke sana ya. Lanjut lagi teman-teman. Selanjutnya ini vertical leg press. Jadi saya tiduran di bawah, kakinya tendangnya ke atas. Tarik napas dulu ya. Oke. Teman-teman lihat di sini. Stand-nya saya, Desi boleh lihat kameranya dari bawah sini, turun ke bawah sini. Kita lihat ke atas kakinya, Des. Ya. Teman-teman lihat, saya kakinya nggak di sini. Kakinya nggak di sini. Kakinya saya di sini. Di sini. Saya menggunakan besi ini, tiang ini, palang ini sebagai istilahnya tumpuan yang membuat kuat gitu ya, injekan kaki saya. Jadi nyaman, dia benar-benar ada di tengah-tengah. Lalu saya wide stand. Lalu saya turun abis sampai all the way down. Ibaratnya seperti sumo squat. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Hubung bebannya berat. Kurang lebih kira-kira 6 kali ya teman-teman lakukan ini. 6 repetisi minimal. Kalau bebannya terlalu berat tambahin. Bebannya terlalu berat jangan ditambahkan. Tapi kalau masih bisa kuat 10-15 kali, bebannya boleh ditambah ya. Jadi gerakan tadi paham ya, kurang lebih ya kira-kira seperti itu. Di dalam posisi ini waktu kita naik, ingat sekali lagi jangan langsung berdiri karena posisinya kita kan tiduran. Ayo tarik nafas dulu sejenak, udah nyaman, dikit, baru kita berdiri. Karena kalau langsung berdiri langsung ya. Jadi ini beberapa gerakan latihan yang memungkinkan saya untuk mengangkat beban paling berat. Semuanya gerakannya hampir mirip. Jadi nggak harus squats, nggak harus free weight, bisa dilakukan dengan macam-macam. Saya squat dengan Smith machine, posisi sumo squat. Saya lakukan dengan leg press, lakukan dengan pendulum, lalu vertikal. Sama satu lagi, teman-teman bisa lakukan ini squat press namanya ya. Saya lakuin dulu, teman-teman nanti saya jelaskan alasannya. Teman-teman bisa lihat di sini alatnya, kita bisa ngadap ke sana, bisa ngadap kebalikannya. Tapi saya memilih menghadap ke sana karena secara
sudut angle ini dengan saya menghadap ke sana, dan juga posisi benchnya stance-nya buat kakinya juga menghadap ke sana, kurang lebih sekitar 30 derajat. Jadi nyaman saya melakukan hal itu. Tipsnya, saya waktu melakukan ini, yang sering terjadi kesalahan teman-teman sekalian adalah ketika teman-teman membuang bokongnya jauh ke belakang, sehingga yang terjadi akhirnya yang kerja adalah back, kakinya nggak terlalu banyak kerja, jadi bebannya seolah-olah terangkat. Contoh yang salah ya, ini saya kasih lihat. Yang paling sering orang salah di sini, dia turun, dia buang backnya ke belakang, dia naik lagi, dia buang backnya ke belakang, dia naik lagi. Seolah-olah kita menjalankan tugasnya ini dengan benar kan, karena dia ada naik turun tadi, tapi stresnya nggak dirasakan di paha. Tapi di mana dirasa ini? Di pinggang bagian belakang. Maka oleh sebab itu kita belajar untuk membayangkan stres diterima oleh paha kita kalau pada saat kita turun. Kalau kita tarik garis lurus, kaki bagian belakang tumit, tarik garis lurus, kena di sini, tarik garis lurus, kena di bahu kita. Jadi bahu, paha bagian tengah, dan tumit satu garis tegap pada saat di posisi puncak gerakan. Makanya kenapa dalam aktivitas gerakan squat press ini saya melakukan gerakannya dengan membuat posisi lutut saya maju ke depan, karena femur saya atau paha bagian atas saya terlalu panjang, tidak memungkinkan untuk saya kalau tidak saya majukan sedikit. Jadi ada nuansa potensi resiko di lutut yang which is hanya cuma 40% naiknya resikonya, tapi saya menyelamatkan 2000 sampai 3000% stres yang diterima di pinggang kalau saya menahan lutut saya untuk tidak maju ke depan. Ya, jadi gerakannya sebagai berikut. Posisinya saya ambil posisi yang wide stand. Bisa gak close stand? Bisa juga, tapi saya pilih wide stand yang nyaman. Nah, dia sih lihat di sini. Nah, pada saat saya turun, saya berusaha untuk memajukan paha saya ke depan. Bukan pantatnya ke belakang, tapi pahanya ke depan. Bukan pantatnya ke belakang. Jadi pahanya ke depan. Pada saat saya naik, pada saat saya turun di situ, Desi bisa melihat sudutnya yang garis tegak lurus antara tumit, paha bagian dalam, dan bahu saya. Dengan demikian, maka kita bisa mengoptimalkan otot yang kita targetkan. Selepas dari ini, biasanya saya melakukan aktivitas leg extension dan leg curl, teman-teman. Karena waktunya terbatas, secara umum, tepatnya tenaganya yang terbatas. Leg extension, saya lakukan satu-satu. Nggak langsung dua. Waktu leg extension, waktu turun, kita boleh seperti ini. Pas naik, jangan, ini namanya dorsal, ini namanya plantar. Nah, jadi pas naik, jangan dorsal, jangan begini pas naik. Jangan gini. Pas naik, gini. Pas turun, mau gini nggak apa-apa. Pas naik, gini. Kebalikannya, waktu leg extension, juga sama. Pada saat naik, gini nggak apa-apa. Pada saat turun, panjangin. Pada saat naik, gini. Pada saat turun, panjangin. Alasannya kenapa, teman-teman sekalian? Karena pada saat kalau leg extension, waktu naik, pas turun, kita tahan dengan posisi seperti ini, maka kita akan mendapatkan bantuan dari si tibia atau tulang kering atau paha bagian betis bagian depan kita untuk membantu supaya terjadinya gerakan itu jadi lebih nyaman, kita tahan. Ya, jadi pada saat kita naik,
dibantu oleh si betis bagian depan. Tapi kalau saya lepas di sini lalu saya angkat begini, maka benar-benar murni yang kerja adalah si otot paha depan saya. Kebalikannya juga sama. Pada saat leg extension, pada saat turun, saya lepas seperti ini, bukannya diginiin. Kenapa? Karena ketika saya tahan dengan posisi dorso, maka saya akan dibantu oleh si gastrocnemius atau betis bagian belakang saya yang menolong gerakan tersebut. Kita mau constant tension di otot yang kita targetkan, which is adalah kalau leg extension, yaitu adalah si quadricep tadi, paha bagian depan. Kalau leg curl adalah si hamstringnya, paha bagian belakang. Demikian tipsnya teman-teman sekalian. Nanti kita bikin video lagi kalau saya udah ada tenaga lagi ya. Secara umum kira-kira seperti itu. Tadi habis latihan, habis itu bikin video lagi ya guys. Jadi salah strategi. Tapi kurang lebih teman-teman bisa mendapatkan gambaran secara umum ya. Saya terima kasih sama teman-teman atas kesempatannya untuk saya bisa terus berbagi. Mudah-mudahan tips ini bisa ada masukan buat teman-teman sekalian. Masukkan ke dalam bagian daripada 15 jenis latihan yang menjadi favorit saya. Nanti besok kita akan lanjut lagi nextnya. Di video selanjutnya kita akan lanjut lagi dengan latihan-latihan yang lain yang belum, yaitu adalah back dan tricep, dan juga mungkin ada beberapa latihan dada juga. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kapan-kapan main ke Live Fitness di Bandung ya. Dadah.